Saya tidak berkenan untuk hal itu dan saya sangat keberatan gitu ya. Apalagi mukanya tidak dibrur atau saya juga nanti ini akan kita bicarakan secara serius ya dengan tidak gimana? iya. Tahlilan ini kan tahlilan hari ketiga, jadi hari terakhir. Jadi kalau menurut adat istiadat Padang itu nggak ada istilah 7 hari. Ya, kalau kita kan biasa 7 hari. Jadi kalau menurut adat istiadat Padang itu hanya 3 hari. Nanti hari ketujuhnya lagi baru. Jadi besok udah nggak ada. Sampai nanti hari ketujuh baru kita ngadakan 7 harian. Gitu. Jadi ini adalah hari tahlilan terakhir. Hari ketiga. Oke, diri siapa aja tadi Pak? Ya banyak masih keluarga besar dari Pak Bibi. Kalau keluarga besar itu juga ada, tapi beberapa juga memutuskan nggak datang karena hujan ya tadi banyak yang hujan, jadi banyak juga yang nggak datang. Tapi nanti insya Allah di hari ketujuh, 7 hari nanti banyak. Saya mungkin juga nggak tahu atau di sini atau saya mengadakan acara juga di rumah sendiri, tapi belum pasti gitu ya. Saya lagi koordinasi juga sama keluarga besar, apakah kita mengadakan 7 harinya bersamaan dengan ini atau kita sendiri-sendiri gitu aja. Karena saya kan punya keluarga besar juga ya, Vanessa juga kan kecilnya juga di rumah saya, di kompleks saya itu juga RT-nya menanyakan gitu untuk mengadakan tahlilan yang 7 hari. Tapi belum pasti sih. Nah, nanti saya kabarin. Mungkin sampai dengan saat ini nih masih banyak sekali mungkin para sahabat dan warga sekitar mungkin yang mengunjungi makam. Iya. Iya, syukur alhamdulillah ya, subhanallah kalau masyarakat dan teman-teman artis dan kawan-kawan Vanessa masih datang ke pemakaman, memberikan doa, ya, memberikan turut bela sungkawanya itu saya bersyukur sekali gitu karena berarti Vanessa dan Bibi itu dicintai banyak orang, ya, disukai banyak orang dan sangat bersimpati juga pada almarhum dan almarhumah dengan kejadian ini. Saya sangat bersyukur juga gitu ya, subhanallah ya. Pak, untuk kondisi Gala sendiri kan katanya setelah operasi gimana kondisinya sekarang? Kondisinya tinggal pemulihan. Setelah operasi di pelipisnya itu 3 jahitan, nanti tinggal pemulihan aja. Kita doakan aja sama-sama untuk Bibi Gala ya. Tapi saya juga mohon untuk rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media semua jangan dieksploitasi anak kami ya, jangan kalau nanti misalnya ada di sini tolong hindari dengan kamera. Saya mohon itu aja gitu. Saya tidak ingin anak ini jadi sorotan kamera, media. Saya minta mohon teman kawan-kawan mengerti untuk anak itu masih belum mengerti apa-apa gitu. Saya jadi sama keluarga juga tadi sudah bicara untuk jangan sampai Gala ini jadi eksploitasi di media. Gala juga di media sosial kemarin ada yang bilang bahwa Gala dijadikan konten beberapa. Nah itu dia yang barusan saya ada relevansinya yang saya bilang tadi itu. Saya tidak berkenan untuk hal itu dan saya sangat keberatan gitu ya. Apalagi mukanya tidak dibrur atau saya juga nanti ini akan kita bicarakan secara serius ya dengan pihak keluarga. Saya nggak mau sekali ya, saya sangat keberatan sekali dengan pihak-pihak yang memanfaatkan anak di bawah umur itu ya. Gala nggak tahu apa-apa ya. Pak, rencana untuk balik Gala sendiri katanya kapan? Benar nggak Pak? Benar tidak? Tadi adiknya Bibi telepon saya pagi gitu. Terus dari sana dia minta KTP saya untuk mengurus satu dokumen ke sana. Terus saya tanyakan benar, jadi akan balik ke Jakarta itu besok. Tapi jamnya saya nggak tahu kapan. Nanti kita informasinya nanti saya kabarin lagi. Untuk Mbak Siskanya sendiri ikut kembali atau masih di sana? Saya belum tahu kabarnya untuk Mbak Siska ya. Yang pasti Gala besok. Saya nggak tahu jamnya pesawatnya, nggak tahu. Saya belum tahu. Oh, rencananya naik pesawat Pak? Iya, naik pesawat. Baliknya langsung ke rumah duka apa mau ke makam dulu Pak rencananya? Ke rumah ke sini dulu ya. Saya nggak dibawa kemana-mana dulu lah, kasihan ya, masih kondisinya masih pemulihan, jadi biar aja di sini istirahat dulu. Nanti saya sampai membaik mungkin baru saya akan bawa Gala ke makam. Tapi kondisinya masih tekanannya atau seperti apa? Iya kan Gala kan memang belum
bicara ini ya baru papi, mami gitu, baru hanya melihat orang-orang di sekitar yang dia sering lihat ya, ya saya mungkin mamanya, terus adik-adiknya juga, adik-adiknya Bibi itu aja. Jadi kemarin adiknya Bibi ke sana dia lebih comfortable karena sebelumnya kan dia nggak asing ya orang-orangnya siapa ini, jadi jadi rewel. Jadi, tapi adiknya Bibi ke sana itu dia lebih ceria, dia tahu ada orang-orang yang selama ini merawat dia. Oke, mengenai pengasuhan anak nanti seperti apa? Gimana? Ya pengasuh katanya Ya pengasuhan akan diurus Billy, sama. ya diurus bersama ya, diurus bersama. Saya sih juga kepingin juga kalau misalnya memang ini diurus semuanya sama saya juga boleh ya, karena saya juga nggak punya anak laki ya, saya punya cucu laki-laki, senang juga kalau misalnya memang saya merawat. Tapi kan mungkin dari pihak keluarga Bibi juga pingin gitu kan ya, mungkin kita bagi-bagi waktu aja untuk Gala nanti gimana, mungkin seminggu di sini atau seminggu di saya gitu, gampang lah kalau itu nanti teknisnya kita bicarakan. Nah Ya? Pak, besok untuk supir sendiri kan katanya ada BAP Pak di kepolisian, dan juga kan kemarin ada rekaman dia tuh bikin instastory ya di saat kejadian itu, gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, seperti jawaban saya sebelumnya, saya serahkan proses hukumnya kepada pihak kepolisian. Jadi saya hanya menunggu aja, biarkan hukum berjalan untuk drivernya yang membawa kendaraan sampai mengalami kecelakaan tersebut. Biar nanti hukum yang pihak kepolisian lah yang memprosesnya. Kita keluarga nunggu aja. Tapi kabarnya Jody sudah mengaku ya kalau sambil main HP di jalan sambil mengendarai. Saya belum tahu. Oh, belum tahu Mbak. Iya, belum tahu. Tapi kenyataannya sih memang begitu ya. Saya juga lihat kan di itunya ya, banyak ya, udah tersebar di medsos, kecepatannya sangat tinggi sekali dia main handphone. Aduh, ya kecewa banget lah, kecewa ya. Merinding saya. Serem ngeliat itunya speedometernya ya, sampai aduh, nggak ngebayangin gitu ya. Jelas aja sampai mobilnya itu sampai ringsek itu ya, dengan kecepatan seperti itu ya pastilah. Apa yang ingin Bapak sampaikan ke Jody? Aduh, saya gimana ya untuk ke Jodinya, nggak ada, saya belum bisa jawab apanya Mbak ya untuk ke Jody. Biarlah nanti proses hukumnya yang nanti dia akan dapatkan, nanti polisi akan memberikan hukuman atau segalanya, nanti pengadilan lah yang, kalau saya udah kecewa banget ya. Tapi untuk mengatakan sesuatu ke Jody udah musibah ya, mau diapakan ya. Saya udah ya ikhlasin aja lah, memang udah kejadiannya seperti itu. Udah komunikasi dengan keluarga Jody mungkin? Oh enggak. Saya Atau dari pihak sana menghubungi? Enggak menghubungi saya, enggak ya. Saya lagi nggak kefokus ke situ ya, saya lagi fokus ke Gala aja dulu, nggak kefokus ke Jodinya. Biar itu nanti proses hukumnya berjalan, nanti saya tinggal terima aja nanti hasilnya. Oke. Dokumen tadi yang udah diurus apa aja Pak buat kepulangan Gala? Ya tadi sih adiknya Bibi cuma minta KTP saya aja. Tapi saya bilang nanti kalau perlu dokumen apapun ya mengenai Vanessa, entah akte kelahirannya, kakak atau apapun ya nanti saya siapkan gitu. Karena dokumen Vanessa kan ada sama saya juga ya kan. Ada aktenya, apanya yang pihak kepolisian butuhkan, nanti saya siapkan. Ya. Mengenai asuransi yang kabarnya diurus sama Jody, Bapak sudah dengar mungkin atau seperti apa? Tidak, saya untuk asuransi saya nggak ikut campur ya. Saya nggak tahu nanti semuanya akan saya komunikasikan juga dengan pihak keluarganya Bibi nanti untuk asuransi. Lalu mungkin ada beberapa bisnis Vanessa dan Bibi mungkin akan dialihkan ke siapa Pak? Ya mungkin diteruskan ya sama keluarganya Bibi, adiknya ya. Kalau saya kan memang tidak tahu menau ya bisnisnya Bibi dan Vanessa gitu, karena memang saya nggak langsung terlibat gitu. Tapi kalau pertanyaannya seperti itu mungkin dari adiknya Bibi kali ya, yang akan meneruskan. Iya. Oke, ya. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya, sama-sama. Sehat-sehat ya, Pak. Ya, amin.